رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-huda wat tuqa was-sadad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Ikhwan dan akhwat hadirin saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita ucapkan, kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin, masih dari babu fadlil jihad, bab tentang keutamaan berjihad, yang pada pertemuan terakhir sampai hadis yang ke 1338 tentang keutamaan berinfak atau mengeluarkan nafkah fi sabilillah di jalan Allah. Maka kita lanjutkan dengan hadis yang ke 1339. Nah, Iqra. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bidzalika al-yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Muttafaqun alayh. Ya, lanjut sekalian. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma shawman fi sabilillah ja'ala Allah bainahu wa bainan nar khandaqan kama bainas samaa'i wal ard. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Nah, hadis yang ke 1339 dan maknanya hampir sama dengan hadis yang ke 1340, jadi kita gabung, yaitu wa an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala, hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin yasumu yauman fi sabilillah, tidaklah seorang hamba yang berpuasa sehari fi sabilillah di jalan Allah, illa ba'adallahu bidzalikal yaumi, melainkan Allah akan menjauhkan karena sebab puasa yang dia jalani pada hari itu, wajahu 'anin nar, Allah jauhkan wajahnya dari api neraka, 70 kharifan, sepanjang 70 tahun perjalanan. Muttafaqun alaih, ini hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dijelaskan di sini, ya, tidaklah seorang hamba yang berpuasa. Yang dimaksud hamba di sini adalah seorang hamba yang mukallaf, yang telah mendapatkan beban syariat, baik laki-laki atau wanita. Yang penting dia mukallaf. Kalau laki-laki atau wanita itu sudah balik dan dia bukan orang yang gila, itu namanya seorang yang mukallaf. Tidaklah seorang hamba yang berpuasa yauman fi sabilillah, sehari fi sabilillah di jalan Allah. Kemarin sudah sedikit saya singgung masalah kalimat fi sabilillah, karena hadis sebelumnya tentang infak fi sabilillah. Nah sekarang puasa fi sabilillah,
puasa di jalan Allah itu maksudnya apa? Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari fi sabilillah di jalan Allah. Maka ada yang mengartikan seperti Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau menafsirkan kalimat fi sabilillah ay al-ghazwu fi sabilillah awil jihad, yaitu ketika orang itu sambil berjihad di jalan Allah atau berperang di jalan Allah. Ini makna yang pertama. Kalimat fi sabilillah berarti ketika dia berpuasa sambil dia berjihad atau berperang di jalan Allah. Dan dia ini punya keutamaan, bahkan dua keutamaan. Karena orang ini sedang berjuang melawan dua hal. Ya, yaitu nafsunya karena dia berpuasa, juga melawan musuh-musuhnya orang-orang kufar. Makanya orang ini mengumpulkan dua keutamaan. Kalau yang maknanya tadi, makna fi sabilillah adalah berjuang di jalan Allah atau berjihad di jalan Allah. Karena menggabungkan antara memerangi musuh-musuh Allah yaitu orang-orang kafir dengan memerangi hawa nafsunya. Ini menurut Al-Imam Ibnul Jauzi dan juga sebagian ulama yang lain. Sedangkan menurut Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan kalimat fi sabilillah, dan ini juga banyak kita jumpai baik di beberapa ayat dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW. Ketika Nabi SAW mengatakan fi sabilillah di jalan Allah, maksudnya adalah fi mardatillah, di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berarti orang ketika berpuasa sehari dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ketika berperang atau tidak berperang, yang jelas dia berpuasa dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang dirocikan oleh para ulama justru yang kedua, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, bahwa makna fi sabilillah ini bersifat umum, bukan hanya ketika berperang saja, ya, bukan hanya ketika berperang saja. Walaupun di sini muallif yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau membawakan hadis ini dalam masalah fadlul jihad, dalam masalah keutamaan berjihad, yang berarti sambil puasa sambil jihad. Dan memang puasa yang dijalani oleh Rasulullah SAW beberapa kali juga pernah beliau sedang dalam kondisi berperang. Seperti perang yang masyhur yaitu perang Badar, dijalani oleh Nabi SAW ketika Nabi dan para sahabat sedang berpuasa. Yang ini menunjukkan keutamaan ketika sambil berperang atau berjihad mereka juga berpuasa. Akan tapi kalimat fi sabilillah, para ulama lebih merojihkan ini sifatnya umum. Bagi siapapun orang ketika berpuasa, kapanpun dia berpuasa, yang jelas puasa yang memang dalam rangka untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menegakkan kalimat Allah. Ya, tapi yang terpenting di sini adalah keikhlasan. Sebagaimana tadi yang ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, fi sabilillah bimakna fi mardatillah, dalam rangka mencari ridho Allah. Berarti orang itu ketika berpuasa dia benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat fi sabilillah. Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaumi wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Tidaklah seorang hamba yang berpuasa sehari di jalan Allah, melainkan Allah akan jauhkan karena sebab puasanya pada hari itu, Allah jauhkan wajahnya 'anin nar, dari api neraka, 70 kharifan, dengan jarak dijauhkannya ini perjalanan orang selama 70 kharifan, 70 tahun. Yang ini jarak yang jauh.
Orang berjalan selama 70 tahun. Ya, orang berjalan selama 70 tahun, mungkin sudah berapa kali dia mengitari bumi ini. Dan kata kharif, asal kata kharif adalah salah satu fusulus sanah, salah satu dari musim-musim dalam setahun. Musim itu ada 4. Ada faslul kharif, ya, kemudian faslul syita, kemudian faslul rabi, kemudian ya ada musim semi, musim gugur, musim panas, musim dingin. Maka kharif di sini salah satu di antara 4 musim ini, yang berarti ini terjadi dalam waktu setahun sekali. Makanya maksudnya adalah sab'ina kharifan, berarti selama 70 tahun. Yang Nabi SAW menyatakan hal ini menunjukkan bahwa saum, baik yang sifatnya wajib atau sunnah, tapi khususnya di sini sunnah. Makanya Al-Imam An-Nawawi pun membawakan hadis ini di bab sebelumnya, yaitu bab tentang saum nafilah. Ini hadis yang ke 1339, karena pernah dibawakan di babu wujubi saum, ya, atau bab saum nafilah. Maka muallif tidak membawakan fawaid dari hadis ini, yaitu ya Syekh Salim bin A'id Al-Hilali hafizahullah, beliau tidak membawakan fawaidnya. Lalu hadis yang ke 1340, karena hampir sama walaupun siaknya berbeda atau sigatnya berbeda, yaitu wa'an Abi Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man shoma yauman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas sama'i wal ard. Barang siapa berpuasa sehari di jalan Allah, maka Allah akan jadikan antara dirinya dengan api neraka khandaqan, parit atau sungai. Yang parit ini luasnya atau lebarnya, ya, kama bainas sama'i wal ard, seperti jarak antara langit dan bumi. Ini kata Nabi SAW dalam hadis yang kedua. Ini riwayat Imam Tirmidzi. Kalau tadi riwayat Bukhari dan Muslim, jaraknya 70 tahun perjalanan manusia, atau orang berjalan selama 70 tahun. Lalu riwayat yang kedua di sini atau hadis yang ke-1340 ini, Allah akan buatkan antara dirinya orang yang puasa ini dengan api neraka khandaq, parit atau sungai, yang lebarnya atau luasnya yang menghalangi antara dirinya dengan api neraka kama bainas sama'i wal ard, seperti jarak antara langit dan bumi. Ada banyak riwayat tentang jarak antara langit dan bumi. Yang jelas itu jarak yang sangat luas, dan ini menjadi balasan yang besar bagi orang yang berpuasa fi sabilillah. Ada riwayat yang mengatakan tentang jarak antara langit dan bumi, yaitu khamsina, ya, khamsumi'ati am, khamsumi'ati am, yaitu 500 tahun dari bumi ke langit. Orang berjalan selama 500 tahun, dan demikian pula dari langit pertama menuju langit kedua. Kata Nabi SAW, bainahuma masiratu khamsimi'ati sanah, di antara langit dan bumi jaraknya jarak perjalanan 500 tahun. Sekalipun banyak para ulama yang memperselisihkan hadis ini, ya, ada yang mendhaifkannya dan juga ada yang menghasankannya. Intinya hadis yang masyhur ini menjelaskan tentang jarak antara langit dan bumi. Jadi diperkirakan kan riwayatnya banyak, para ulama menugaskan sehingga naik derajatnya menjadi hasan, jaraknya 500 tahun orang berjalan. Kalau tadi 70 tahun. Sedangkan antara langit dan bumi berarti 500 tahun. Jarak yang sangat jauh, dijauhkan sejauh-jauhnya.
ketika orang itu cuma berpuasa sehari saja fi sabilillah, di jalan Allah. Makanya orang harusnya bersemangat untuk menjalankan ibadah, wabil khusus ibadah saum sunnah. Apalagi kalau dia jalani sambil berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kesimpulan dari kedua hadis ini tadi, yaitu yang pertama, hamala ba'du ahlil ilmi hadal hadis wa ghairahu ala saumi fi sahatil qital. Sebagian ulama mengartikan bahwa hadis ini dan juga hadis yang lain tentang berpuasa di medan peperangan. Tapi wa huwa ghairu dhahir, ini tidak dhahir. Artinya yang namanya fisabilillah, di jalan Allah, itu bukan berarti ketika perang saja. Karena fisabilillah di jalan Allah itu banyak. Orang menuntut ilmu misalnya, dia menuntut ilmu juga di jalan Allah. Nah, makanya makna dhahir fisabilillah berarti secara umum tadi sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar, bahwa makna fisabilillah itu sifatnya umum. Maka ketika orang mengartikan puasa, yang dimaksud puasa fisabilillah adalah puasa di medan-medan peperangan, maka itu bukan dohir hadisnya. Fa inna sauma ala ayyi halin huwa fisabilillah. Karena puasa bagaimanapun keadaannya berarti dia juga fisabilillah. Wa alaihi yuhmal al hadis, dan pada pendapat ini tadi, yaitu fisabilillah sifatnya umum, maka hadis itu diartikan. Artinya ini makna hadis ini secara umum. Ini yang diracikan oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali sebagaimana beliau mungkin menukil dari pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lalu yang kedua, as-saumu fi sahatil jihad idza kana yu'assir ala quwwatil junud wa nasyatihim fa huwa ghairu mustahab. Berpuasa di medan-medan jihad ketika puasa itu mempengaruhi kekuatan para pasukan. Kalau puasa ternyata mempengaruhi kekuatan mereka, jadi lemah karena puasa, semangatnya juga melemah, fahuwa ghairu mustahab, maka itu tidak dianjurkan. Kalau memang ketika orang berperang itu ternyata dia tidak punya kekuatan atau nggak ada semangat. Tapi kalau masih ada semangat, boleh-boleh saja, karena itu dijalani oleh Nabi SAW dan juga para sahabat. Nah, wasil, hadis berikutnya. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddis nafsahu bi ghazwin mata ala syu'batin minan nifaq. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-1341. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa lam yaghzu, barang siapa mati, barang siapa meninggal dunia, wa lam yaghzu, dan dia tidak pernah berperang. Barang siapa mati dan dia tidak berperang. Walam yuhaddis nafsahu bi ghazwin, dan juga dia tidak pernah berniat dalam hatinya untuk berperang. Mata ala syu'batin minan nifaq, maka dia mati di atas salah satu cabang dari kemunafikan. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perhatikan di sini Nabi SAW mengatakan man mata walam yaghzu, barang siapa mati meninggal dunia padahal dia mampu untuk berperang tapi dia tidak berperang. Ini kemungkinan yang pertama, dia mampu dan ada kesempatan untuk berperang, untuk berjihad, tapi dia nggak berperang, nggak berjihad. Atau yang kedua, walam yuhaddis nafsahu bi ghazwin, tidak pernah berniat dalam hatinya untuk berperang. Berarti ini yang kedua, ini bagi yang tidak mampu.
Kalau mampu ikut, tentunya dia akan ikut. Tapi ini dia tidak berniat, sebenarnya dia mampu. Ya, sebenarnya kalau yang pertama dia mampu tapi tidak dia jalani. Nah, yang kedua, orang itu minimal berniat kalau memang dia tidak mampu. Kata Nabi SAW, mata ala syu'batin minan nifaq, maka orang itu mati di atas cabang kemunafikan. Ini hadis menunjukkan bahwa yang namanya jihad, sekalipun hukumnya fardu kifayah kata para ulama, akan tapi bisa menjadi wajib ain hukumnya dalam dua kondisi. Jihad hukum asalnya fardu kifayah. Kalau memang sudah ada orang yang mencukupi mewakili kaum muslimin, maka hukumnya fardu kifayah. Akan tapi kata para ulama bisa menjadi wajib ain. Kapan? Yaitu jika pemimpin itu menyuruh kita, atau yang disebut dengan istinfar. Ya. Kalau mereka para pemimpin itu menyuruh kita untuk berjihad, hukumnya jadi wajib. Atau keadaan kedua, jika datang musuh dan menyerang kita, maka hukumnya menjadi wajib ain, karena jihad untuk dafa atau difa hukumnya wajib ain. Bagi orang-orang yang diserang oleh musuh-musuh kaum muslimin, maka menjadi wajib ain hukumnya. Intinya di sini, ya, jika orang itu tidak berjihad, maka harusnya dalam dirinya itu ada keinginan. Jadi seperti kita misalnya, ya, sekalipun kita itu tidak ada syariat untuk berjihad sekarang, maka dalam diri kita itu harus ada keinginan, supaya jika ada syariat atau kewajiban kita untuk berjihad, kita semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad. Karena kalau orang tidak pernah berpikir dalam urusan jihad, berarti dia termasuk orang-orang yang ghafilin, orang-orang yang lalai. Ya, orang-orang yang tidak pernah terlintas. Misalnya kalau kita itu, ya, tidak pernah hidup di dunia ini, di negara yang aman gitu, nggak pernah ada peperangan, mungkin di hati kaum muslimin yang ada di Indonesia itu kadang mungkin nggak pernah terlintas untuk berjihad. Kenapa? Hidupnya aman-aman terus. Padahal dalam berjihad di sana ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam berjihad orang bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Maka kalau orang tidak pernah dalam hatinya itu keinginan untuk berjihad, kata Nabi SAW, mata ala syu'batin minan nifaq. Orang itu mati di atas salah satu cabang dari kemunafikan. Kenapa dikatakan kemunafikan? Ya, mengapa dikatakan orang yang tidak ada keinginan dalam hatinya, atau dia tidak pernah berjihad, dan kemungkinan kedua dia tidak pernah punya keinginan untuk berjihad, mati di atas cabang kemunafikan. Karena orang-orang munafik hakikatnya mereka tidak mau berjihad. Orang-orang munafik, apalagi kalau kita lihat sirah nabawiyah di zaman Nabi SAW, yang sangat ketara sekali, yang sangat nampak sekali, orang-orang munafik itu tidak mau jihad, yaitu ketika perang Uhud. Bahkan perang Badar juga sudah mulai muncul, tapi sangat nampak sekali ketika perang Uhud. Rasul SAW ketika perang Uhud membawa 1000 pasukan, tapi ternyata dari 1000 pasukan itu 300 pulang, sehingga cuma tersisa 700-an melawan sekitar 2000 pasukan. Ini pasukan yang tadinya sudah lumayan banyak, 1000 ternyata pulang. Pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul tidak ikut berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hakikatnya mengapa disebut tadi kemunafikan? Karena orang-orang munafik itu punya sifat malas untuk berperang atau untuk berjihad. Lalu bagaimana supaya kita itu minimal punya niat?
Jadi terlintas dalam pikiran kita kalau suatu saat ada syariat, ada kewajiban kita untuk berjihad, kita itu ingin berjihad. Bagaimana memunculkan hal ini dalam diri kita? Maka ini penting. Yaitu yang pertama, kita itu mengkaji tentang keutamaan berjihad dan hukum-hukumnya. Ya. Supaya kita itu terlintas dalam pikiran kita semangat supaya ada niat untuk berjihad. Bagaimana? Ya kita mengkaji tentang keutamaan berjihad, tentang hukum-hukum jihad, sehingga nanti akan muncul apa? Keinginan untuk berjihad. Tapi bayangkan kaum muslimin kalau misalnya ini di Indonesia orang nggak pernah terfikir sama sekali untuk jihad karena nggak pernah tersentuh, nggak pernah mendengarkan kajian tentang masalah jihad misalnya, nggak pernah mendengarkan tentang masalah keutamaan berjihad. Lah kapan mereka mau berpikir untuk punya keinginan? Tapi lain kalau orang mengkaji, sekalipun mungkin belum diterapkan. Ketika mengkaji, maka dia akan punya keinginan. Sebagaimana kalau orang misalnya begini, kalau kita itu mengkaji masalah i'tikaf ini misal, mengkaji masalah i'tikaf tentang keutamaannya, tentang sunnah-sunnah yang ada, nah, maka orang nanti akan muncul keinginan. Tapi bayangkan masyarakat awam yang nggak pernah berpikir yang namanya i'tikaf siapa, karena mereka nggak tahu. Tapi lain kalau orang mengkaji sehingga ada keinginan. Makanya ini yang pertama, yaitu dengan kita mengetahui keutamaan berjihad, mengkajinya, mengetahui tentang hukum-hukumnya, nanti akan muncul keinginan. Sebagaimana kalau kita itu mengkaji permasalahan agama yang lain, akan muncul keinginan dalam diri kita untuk melaksanakannya. Kalau kita itu nggak pernah mengkaji masalah haji, nggak akan pernah berpikir saya mau haji. Tapi ketika dikaji, lalu bagaimana membayangkan keadaan mereka, apalagi kadang melihat saudaranya, tetangganya yang berangkat haji, dia pingin. Itu munculnya keinginan karena mungkin melihat atau karena mengkaji. Nah sekarang jihad, sekitar kita nggak ada jihad. Nah bagaimana? Ya kita mengkaji tentang fadilah-fadilahnya sehingga muncul dalam diri kita keinginan atau niat untuk berjihad. Lalu yang kedua, supaya kita itu ada niat, sehingga kalau niat nanti ada persiapan untuk berjihad, yaitu dengan melatih diri kita untuk berkorban, baik dengan jiwa raga kita, tenaga kita, atau dengan harta. Kalau orang mengeluarkan harta itu sudah berat, apalagi nanti ketika ada tuntutan jihad. Bukan cuma harta yang dia keluarkan, tapi juga taruhan nyawa. Jiwa raganya harus dia kerahkan. Maka kalau orang membiasakan untuk mengeluarkan sesuatu yang terasa berat, karena kadang orang ketika memiliki suatu kenikmatan dunia, harta misalnya, karena sudah nyantel di hatinya, tertambat harta itu di hatinya, susah untuk mengeluarkannya. Karena tidak terbiasa untuk berkorban, tidak biasa untuk mengeluarkannya dengan sukarela. Makanya juga butuh melatih diri, sehingga nanti ketika berjihad, andai kata datang syariat untuk berjihad, dia pun akan mudah untuk melaksanakannya. Serta yang terakhir, supaya kita itu ada niat untuk berjihad di jalan Allah, sehingga kita tidak dikatakan berada di atas salah satu cabang kemunafikan, yaitu kita membaca sirah para mujahidin, orang-orang yang berjihad, yaitu para ulama yang rabbaniyun, para ulama yang mereka itu luar biasa di dalam mempertahankan agama ini. Mereka sambil berjihad di jalan Allah, berjuang. Seperti misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia seorang alim, ulama, dan sekaligus sebagai pemimpin pasukan perang, serta para imam yang lain. Mereka adalah orang-orang yang biasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca sirah mereka, perjalanan hidup mereka, maka kita pun akan memunculkan semangat untuk meniru seperti mereka. Demikian kesimpulan dari hadis ini. Ada 3 kesimpulan.
Yaitu yang pertama, hasul imam ra'iyatahu 'alal isti'dad lil jihad wa 'adamu ta'awud al-jubn wal khauf min liqa'il adu. Seorang imam, seorang pemimpin atau penguasa hendaknya mendorong, memberikan motivasi kepada rakyatnya, orang-orang yang dipimpinnya untuk mengadakan persiapan dalam berjihad dan tidak membiasakan memiliki sifat penakut atau pengecut ketika bertemu dengan musuh. Jadi mungkin kita kadang-kadang juga seperti itu. Belum ketemu musuh sudah ketakutan, apalagi benar-benar ketemu. Karena memang tidak terlatih untuk menghadapi musuh, itu tidak pernah. Dan ini tugas pemimpin, tugas penguasa, supaya orang-orang yang hidup di negara tersebut, ya, di masyarakat tersebut, mereka ada kesiapan. Yang kedua, tahdisun nafas bil ghazwi bisidkin yarfa'ul 'abda ila maqami ahli iman wa fihi anna aqallal jihad ishghalul fikri wan nafsi fihi. Tahdisun nafsi yaitu mengajak bicara diri kita atau nafsu kita untuk berperang. Jadi gerakan jiwa kita, diri kita untuk berperang. Bisidkin, dengan sejujur-jujurnya. Karena yang seperti ini akan mengangkat seorang hamba pada tingkatan ahlul iman, orang-orang yang beriman. Artinya benar-benar itu orang yang mukmin yang sejati. Kalau orang itu dari dirinya itu sudah ada niat untuk berjihad di jalan Allah, untuk menundukkan dirinya kepada Allah, maka itulah orang mukmin. Wa fihi anna aqallal jihad ishghalul fikr. Dan di dalam hadis ini juga terdapat penjelasan bahwa jihad yang paling minim, ya, atau minimal jihad itu ishghalul fikri wan nafsi fi, yaitu menggerakkan pikiran kita serta nafsu kita untuk itu. Adalah, ya, waktu kita yang kita luangkan barangkali untuk kita memikirkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya agama Islam ini tetap tegak. Minimal nanti anak cucu kita barangkali mereka itu bisa tetap eksis dengan agamanya. Itu perlu dipikirkan, minimal seperti itu. Karena kan kita nggak tahu besok, ya, generasi sesudah kita nggak tahu mereka hidup kayak apa. Mungkin misalnya negara, naudzubillah, misalnya negara kita itu diobok-obok oleh orang-orang barat misalnya, atau musuh-musuh Islam, sebagaimana yang terjadi di negara-negara lain. Diadu domba karena agama Islam itu pecahnya karena diadu domba. Dan seperti itulah salah satu di antara 3 doa Nabi SAW, ya, yang tidak diterima, yaitu agar umat Islam ini tidak dihancurkan dari dalam, tidak diadu domba. Maka kita pun bisa menyaksikan bahwa doa Nabi SAW yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu agar umat Islam tidak dihancurkan oleh musuh dari mereka sendiri. Doanya Nabi tidak diterima, yang berarti hancurnya umat karena mereka kaum muslimin sendiri. Dan itu bisa kita saksikan di negara-negara Islam, diadu domba. Maka kita juga tidak ingin agar nanti keturunan kita, anak cucu kita, itu keadaannya seperti yang kita saksikan di negara-negara Islam yang lain. Makanya kita pun berusaha menanamkan agama ini kepada mereka. Kemudian yang terakhir, man lam yuhaddis nafsahu bil jihad wa lam yujahid kana fihi khaslatun minan nifaq. Barang siapa yang tidak pernah berniat dalam dirinya untuk berjihad, dan juga dia tidak pernah berjihad, kana fihi khaslatun minan nifaq, maka dalam dirinya ada salah satu dari cabang kemunafikan. 6. Wasil. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wasadan fa qala inna bil madinati rijalan masirukum masiran
ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية حسبهم العذر وفي رواية إلا شركوكم في الأجر رواه البخاري من رواية أنس ورواه مسلم من رواية جابر ولفظ له. Nah, hadis yang ke-1342. Hadis ini pernah kita baca di hadis yang keempat. Jadi jaraknya jauh. Hadis yang keempat lalu dibawakan lagi oleh mu'alif di hadis nomor 1342. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala, dia menuturkan, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan. Dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Anas bin Malik, kami bersama Rasul itu pulang dari perang Tabuk. Ini riwayat yang lain. Perang Tabuk ini perang yang sudah akhir-akhir masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena perang Tabuk ini perang melawan orang-orang bangsa Romawi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir, kami pernah bersama Nabi dalam suatu peperangan. Faqala, maka Nabi pun mengatakan, inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Sesungguhnya, kata Nabi, di Madinah, maksudnya di kota Madinah, karena perang Tabuk ini perang yang terjauh, sudah kita terangkan sebelumnya, jaraknya 950 km dari kota Madinah, berarti perjalanan yang jauh. Nah, ketika pulang menuju kota Madinah, Nabi SAW mengatakan kalimat ini, inna bil madinati la rijalan, sesungguhnya di kota Madinah, kota yang akan kita tuju, la rijalan, benar-benar di sana ada rijalan, sekelompok kaum laki-laki. Ada beberapa orang laki-laki yang masirtum masiran. Tidaklah kalian, wahai para sahabatku yang ikut berperang, tidaklah kalian menempuh suatu perjalanan, wala qata'tum wadiyan, atau kalian melewati suatu lembah, illa kanu ma'akum, melainkan mereka yang ada di Madinah itu selalu bersama kalian. Jadi ada orang-orang di kota Madinah yang mereka tidak ikut perang, tapi ketika kita atau kalian itu menempuh suatu perjalanan atau melewati suatu lembah, mereka juga ikut serta. Alasannya habasahumul marad, karena mereka tertahan oleh penyakit. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, habasahumul udru, karena mereka tertahan oleh udur, oleh alasan yang syar'i. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, illa syarakukum fil ajr, melainkan mereka akan ikut serta dengan kalian dalam urusan pahala. Mereka menyertai kalian dalam urusan pahala. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dari riwayat Anas, dan juga riwayat Imam Muslim dari riwayat Jabir bin Abdullah, serta lafadznya lafadz Imam Muslim. Jadi intinya di sini, jika seorang punya niat untuk melakukan amal soleh, lalu terhalang karena suatu udzur, maka insya Allah dia akan tetap dapatkan pahala niatnya. Ya, jika orang punya niat untuk melakukan amal soleh lalu terhalang karena udzur, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahalanya. Nah, kalau orang itu punya kebiasaan, jadi misalnya orang itu punya kebiasaan melakukan ibadah tertentu lah, lalu dia kebetulan tidak bisa melaksanakannya karena udzur, karena satu alasan, maka dia akan mendapatkan pahala ibadah tersebut dengan sempurna, tapi tentunya dengan niatnya. Orang punya kebiasaan, misalnya dia kebiasaannya sholat jamaah, karena dia sebagai laki-laki kebiasaan dia sholat berjamaah. Qadarullah, suatu saat misalnya dia sakit atau mungkin tertidur,
padahal kebiasaannya dia jamaah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat dia pahala sempurna karena ada udzur, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika seorang itu sakit atau dia safar, maka akan dituliskan untuknya amalan-amalan yang biasa dia lakukan ketika dia dalam keadaan mukim, tidak safar, dan juga ketika dia sehat. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi syaratnya memang dia punya kebiasaan tersebut. Lalu kalau nggak punya bagaimana? Ya. Jika itu bukan kebiasaannya, maka dia juga bisa mendapatkan pahala, tapi pahala niatnya kalau ada niat. Ini harus ada niatnya, karena misalnya dia nggak punya kebiasaan itu. Lalu ketika pas sakit terfikir olehnya, saya ingin jamaah lah, tapi dia sakit, maka dia akan dapatkan pahala, yaitu pahala niatnya, karena dia belum punya kebiasaan tadi. Ini kebiasaan-kebiasaan itu ketika tertinggal, maka insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat pahala penuh untuknya. Sedangkan kalau dia tidak punya kebiasaan tapi dengan niatnya, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala niatnya. Nah, di sini orang-orang yang ada di kota Madinah, seperti misalnya ya Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat Nabi SAW yang sering oleh Nabi diangkat untuk menjadi amir di Madinah, pemimpin di kota Madinah. Ketika Nabi meninggalkan kota Madinah, beliau serahkan kepada Abdullah bin Ummi Maktum, orang yang buta. Dia nggak mungkin ikut jihad. Orang buta gimana? Sulit. Untuk berjihad itu nggak bisa. Maka andai kata dia melek bisa ngelihat, dia akan ikut berjihad. Tapi udzur di sini udzur yang syar'i. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW tadi, mereka orang-orang yang ada di Madinah dan mereka punya niat sebenarnya, tapi karena udzur atau karena sakit, kata Nabi, mereka juga ikut serta dalam pahala-pahala yang kalian jalani. Ketika melakukan perjalanan, ketika melewati lembah, sama. Mereka juga akan mendapatkan pahala seperti yang kalian lakukan. Jadi demikian, ya. Hadis yang ke-1342 ini yang kesimpulannya bahwa seorang yang mujahid, yang berjihad, itu lebih baik daripada orang yang cuma berpangku tangan. Orang yang berjihad, maka dia akan lebih baik daripada orang yang cuma berpangku tangan. Lalu orang-orang yang punya udzur, jika memang niatnya benar, maka dia pun akan mendapatkan pahala seperti pahala mujahidin, orang-orang yang berjihad, kalau memang dia ada niat untuk berjihad. Dan hadis ini juga menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga mudahnya agama Islam ini. Untuk mendapatkan pahala itu sebenarnya mudah, tinggal niat kita. Makanya kalau kita itu dalam kehidupan sehari-hari itu punya niat-niat yang baik, insya Allah terkumpul pada diri kita amalan yang besar, tinggal niat. Makanya ada seorang ulama mengatakan, farubba amalin shaghir tu'azzimuhun niyah, wa rubba amalin kabir tusaghiruhun niyah. Kadang ada amalan yang besar diperkecil karena niat, dan sebaliknya ada amalan yang kecil tapi dia perbesar dengan niatnya. Seperti kalau kita itu kebiasaan kita misalnya sholat jamaah, kalau cuma kebiasaan saja, nggak pernah berpikir dengan amalannya, nggak pernah dia renungi amalannya, ya seperti cuma kebiasaan. Tapi orang yang ketika menjalankan kebiasaan, tapi dia sadar, misalnya dia beraktivitas kerja, itu kan bukan ibadah pada dasarnya. Tapi ketika dia melakukan aktivitas kerjanya mencari nafkah,
itu dia berpikir bahwasanya saya mencari nafkah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk menafkahi anak istri, dan itu dia terus renungkan, dia pikirkan, sehingga mendorong dia untuk dalam kerjanya misalnya berusaha mencari nafkah yang halal, karena ini untuk anak istri saya misalnya, sehingga doa-doa mereka bisa mustajab. Maka kebiasaan-kebiasaan pun bisa bernilai ibadah. Amalan yang remeh bisa menjadi besar karena sebab niat, dan sebaliknya amalan yang besar pun bisa menjadi remeh, atau amalan yang remeh bisa menjadi besar karena sebab niat. Lanjut, hadis yang ke 1343. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anna A'rabiyyan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah ar-rajulu yuqadu bil maqlam war-rajulu yuqadu bil yad liyudkar war-rajulu yuqadu liyura makanuhu wa fi riwayatin yuqadu syaja'atan wa yuqadu hamiyatan wa fi riwayatin wa yuqadu ghadaban faman fi sabilillah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi al-'ulya fa huwa fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Hadis yang ke 1343. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu, hadis dari sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu, dia menerangkan anna a'rabiyyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, orang itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lil maghnam, ada seseorang yang dia berperang untuk mendapatkan ghanimah. Ada lagi war-rajulu yuqatilu liyudkar, ada seorang dia berperang untuk disebut-sebut namanya, untuk bisa mendapatkan nama baik. Lalu war-rajulu yuqatilu liyura makanuhu, ada seorang yang juga berperang berjihad supaya dilihat kedudukannya. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, yuqatilu syaja'ah, orang itu berperang untuk menunjukkan keberaniannya. Wa yuqatilu hamiyah, ada juga yang dia berperang karena fanatismenya. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, wa yuqatilu ghadaban, dia berperang karena marah. Faman fi sabilillah, maka siapa orang yang dikatakan berperang fi sabilillah, di jalan Allah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang supaya kalimat Allah, yaitu kalimat tauhid, hiyal ulya, menjadi tinggi, fahuwa fi sabilillah, maka berarti dia berperang di jalan Allah. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Perhatikan di sini, ini seorang Arab Badui yang bertanya kepada Nabi SAW, dan tentunya pertanyaannya juga polos, karena dia melihat banyak orang. Ada orang yang berperang karena untuk mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Adalah orang yang mungkin seperti itu. Ada juga orang yang berperang liyudkar, untuk mendapatkan nama baik supaya dia disebut pahlawan. Karena mungkin julukan pahlawan juga kadang disenangi sama orang. Lalu ada juga orang yang berperang liyura makanuhu, supaya dilihat kedudukannya. Kalau dia seorang prajurit misalnya, supaya naik pangkatnya, karena dia berperang, nanti kedudukannya bisa naik, pangkatnya naik. Atau orang yang berperang syaja'ah, untuk menunjukkan bahwasanya dia pemberani. Perhatikan di sini. Kalau tadi kalimat yang 3 poin tadi karena ghanimah, karena ingin disebut nama dirinya, atau untuk dilihat kedudukannya, ini jelas semuanya urusan dunia. Nah sekarang syaja'ah, sebenarnya kalimat syaja'ah, orang berperang untuk keberanian. Kalau orang berperang, ya, dia ketika berjihad dengan semangat pemberani,
dan dia tidak ada rasa takut kepada musuh, maka ini perkara yang dibutuhkan. Tapi maksudnya di sini orang berperang untuk menunjukkan kalau dirinya adalah seorang pemberani. Jadi supaya orang mengatakan dirinya adalah pemberani, ini yang tidak diperbolehkan. Atau wayuqatilu hamiyah, orang yang berperang karena fanatismenya dia, fanatisme kepada sukunya, golongannya, ya. Kalau fanatisme kepada Islam, ketika perang saya mau membela Islam, ya, fanatik kepada Islam itu dianjurkan. Tapi ini fanatismenya kepada sukunya, golongannya, ini yang enggak dibolehkan. Demikian pula kalimat berikutnya, wa yuqatilu ghadaban, orang itu berperang karena marah, yaitu maksudnya karena balas dendam misalnya, maka ini enggak boleh. Tapi kalau sambil berperang dia marah karena ini hukum Allah dilanggar misalnya, berperang marah kepada orang-orang kafir yang tidak mau tunduk dengan aturan Allah, itu marah, itu wajar dan itu boleh. Tapi kalau perangnya hanya karena ingin balas dendam, yaitu marah di sini karena ingin balas dendam, maka ini tidak dibolehkan. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dari banyak orang itu ketika berperang itu yang mendasarinya banyak, niat-niatnya banyak. Ada yang karena ingin dapat ghanimah supaya disebut-sebut namanya, kemudian ada yang ingin dilihat kedudukannya, ada yang ingin menunjukkan keberaniannya, ada yang karena fanatismenya, ada yang karena ingin balas dendam. Mana yang dikatakan fi sabilillah? Faqala Rasulullah SAW, beliau menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang supaya kalimat Allah, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah itu menjadi tinggi, maksudnya adalah maknanya ditegakkan di antara manusia bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia saja, yang berarti ditegakkan tauhid dan kesyirikan diberantas. Berarti tujuannya itu litakuna kalimatullahi hiyal ulya, supaya kalimat Allah itu tinggi. Fahuwa fi sabilillah, maka dia itulah orang yang dikatakan berjihad, berperang di jalan Allah. Perhatikan, ini kata para ulama, ini jawaban yang singkat tapi mengena dan mencakup semua pertanyaan tadi. Jawabannya singkat, padahal pertanyaannya banyak tadi. Ada yang berperang tujuannya untuk ghanimah, ada yang berperang tujuannya untuk ini itu, banyak disebutkan. Maka dirangkum jadi satu dengan jawaban yang singkat, dan ini yang disebut dengan jawami'ul kalim, kalimat singkat tapi mencakup banyak makna, yaitu barang siapa yang berperang supaya kalimat Allah itu menjadi tinggi. Nah, ini kan kalimat, orang ingin agar kalimat Allah itu menjadi tinggi, maka semuanya kalau memang tujuannya untuk meninggikan kalimat Allah, itu yang disebut fisabilillah, yang berarti disebut meninggikan kalimat Allah kalau dilandasi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena membela agama Allah ini, karena membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agamanya. Ini yang disebut fisabilillah. Dan ini hadis, nah kita baca di hadis nomor 8 dari kitab Riyadhus Shalihin ini, yang kesimpulannya yaitu bahwa amal saleh itu dihitung berdasarkan niat yang salihah pula. Amal saleh akan dihitung berdasarkan niat yang salih pula. Kalau niatnya salih, maka itu yang akan menjadikan amal itu diperhitungkan dengan nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau jihad ternyata niatnya untuk ghanimah, jihad itu perkara yang besar, ternyata niatnya hanya untuk dunia, maka diperhitungkannya pun sebatas urusan dunia, dan itu sangat remeh di sisi Allah. Lalu yang kedua, hadis ini menunjukkan tentang fadlul jihad, keutamaan berjihad, yaitu keutamaan berjihad yang tujuannya untuk menjunjung tinggi kalimat Allah.
atau supaya agama Allah itu semuanya hanya menjadi miliknya. Dengan kata lain, liyakuna ad-dinu kulluhu lillah, supaya agama ini semuanya hanya milik Allah. Artinya ketundukan manusia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya, bahwa mendahulukan ilmu sebelum beramal di sini. Taqdimul ilmi qabla al-amal. Hadis ini menunjukkan mendahulukan ilmu itu dianjurkan sebelum orang beramal. Makanya sahabat ini, walaupun dia seorang Arab Badui, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dia nanti ketika berjihad, walaupun dia belum berjihad, supaya ketika berjihad, jihadnya benar-benar fisabilillah. Dan ini para sahabat ketika mereka bertanya memang tujuannya untuk diamalkan. Lalu yang terakhir, yaitu tercelanya orang-orang yang hidupnya hanya untuk dunia. Yang jihad harusnya untuk Allah, bukan untuk dunia. Maka ketika orang berjihad hanya untuk mendapatkan dunia, menjadikan orang itu tercela dan terhina. Karena yang dia dapatkan itu sebatas apa yang dia niatkan. Wallahu taala a'lam. Sampai di sini dulu. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.